coba kita bahas ini. Karena menarik ya, karena sebagai seorang investigator kita harus jeli, kita harus betul-betul mengendus kira-kira ada kejanggalan atau tidak. Jadi seorang investigator yang baik adalah tidak boleh menyisakan adanya pertanyaan, harus tuntas semuanya. Oke. Ini hasil penelusuran soal ijazah SMA Jokowi yang diisukan hasil mencuri ya, sebagaimana diwartakan oleh kompas.com. Sukoharjo kompas.com. Sebuah video viral di media sosial baru-baru ini. Video itu menyebut ijazah SMA Presiden Joko Widodo merupakan hasil curian. Ini juga di Jokowi Undercover 2 ya. Dalam video berdurasi lebih dari 3 menit itu tampak seorang laki-laki yang diduga adalah penulis buku Jokowi Undercover bernama Bambang Tri. Bambang Tri sekarang sudah ditahan ya dengan tuduhan atau sangkaan melakukan penistaan terhadap agama karena melakukan sumpah mubahala. Ia mengatakan ijazah Presiden Jokowi semasa SMA merupakan hasil mencuri dari seorang bernama Joko Wahyudi. Oke ya, menarik ya. Ijazah SMA dia Jokowi itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Nomor seri ijazahnya 008112. Itu punyanya Joko Wahyudi, ujar pria tersebut. Oke. Tim kompas.com kemudian melakukan penelusuran. Kami berhasil bertemu dengan Joko Wahyudi yang tidak lain merupakan teman satu kelas Jokowi ketika mengenyam pendidikan di SMPP 40 alias SMAN 6 Surakarta ya. Kalau di Jakarta ini SMA 6 ini bulungan SMA top ya. Gita Cinta dari SMA. Ditemui di kediamannya Bilangan Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Sabtu 15 Oktober lalu ya. Joko membeberkan sejumlah fakta yang dapat membuktikan bahwa pernyataan laki-laki di dalam video viral tersebut adalah kabar bohong. Ia memulai ceritanya dari saat pertama kali menjejak di sekolah yang terletak di Jalan Mr. Sartono, Kecamatan Banjarsari, Surakarta itu. Saya masuk ke SMPP 40 itu di Januari 1977. Jadi dia 77, tamatnya 80 ya. 77, 78, 79, 80. 77 ya, karena ini hitungannya 3 tahun ya. Kalau 3 tahun kan 77, 78, 79, 80. Oh ya, ini karena ini ya. Karena 77 1 tahun, 78 1 tahun, 79 1 tahun, dan waktu 79 ke 80 atau 78 79 tambah setengah tahun ajaran ya. Saya masuk ke SMPP 40 itu di Januari 1977 ya. Jadi saya satu angkatan dengan Pak Jokowi, ujar Joko. Informasi pentingnya, SMPP Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan 40 itu sebelumnya adalah pecahan dari SMAN 5 Surakarta. SMPP 40 itu sendiri merupakan cikal bakal dari SMAN 6 Surakarta. Secara legal, sekolah tersebut dilabeli SMPP 40. Namun demikian, karena semua pihak saat itu sudah mengetahui bahwa SMPP 40 bakal berganti menjadi SMAN 6 Surakarta, secara psikologis stakeholder lebih banyak menyebut sekolah itu sebagai SMAN 6 Surakarta. Pada papan nama sekolah sendiri tertera SMPP 40 dalam kurung SMAN 6 Surakarta. Bahkan di emblem ya, seragam sekolah tidak lagi tertulis SMPP 40 melainkan SMAN 6 Surakarta. Sekolah tersebut baru secara resmi berganti nama menjadi SMAN 6 Surakarta pada tahun 1985 ya, ketika Pak Jokowi sudah tamat. 5 tahun setelah Joko Wahyudi dan teman-teman seangkatannya termasuk Jokowi lulus dari sekolah tersebut. Maka tak heran bila dalam ijazah siswa di bawah angkatan 1985 tertulis alma mater mereka adalah SMPP 40 SMAN 6 Surakarta. Joko melanjutkan, dari tahun pertama hingga lulus dari sekolah itu, tahun 1980 ia selalu satu kelas dengan Jokowi. Untuk kelas 1 ia agak lupa tepatnya berada di kelas mana, tetapi untuk kelas 2 dan 3 ia ingat betul mereka berada di kelas 2 IPA 2 dan 3 IPA 3 ya. Jadi 2 IPA 2, 3 IPA 3. Jadi saya ini saksi perjalanan Pak Jokowi di SMA. Ya uang kami ini satu kelas terus, ujar Joko. Oke ya. Lantas bagaimana dengan isu bahwa Jokowi mencuri ijazah miliknya? Joko Wahyudi tertawa mendengar pertanyaan itu. Ia menganggap isu itu sebagai guyon dari seorang kurang kerjaan. Ia kasihan dengan pihak-pihak yang pertama kali melontarkan isu tersebut. Tawa perlahan mereda, Joko kemudian bangkit dari duduknya dan bergegas masuk ke dalam kamar. Tak ambil ijazahku dulu, ujar Joko. Setelah duduk kembali, ia menunjukkan ijazah SMA-nya dan langsung menunjuk nomor seri ijazahnya. Nih, lihat. Nomor seri ijazah saya itu 008106. Bukan 008112.
seperti yang disebutkan oleh Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, di mana tadi kita telah melihat cuplikan video tentang permasalahan kasus ijazah Joko Widodo. Ya, teman-teman, di sini mari kita lihat apa yang menjadi tanggapan dari para netizen tentang cuplikan video tersebut. Ya, di sini disampaikan dan dicatat di sini hanya hukuman Tuhan yang gak bisa dilawan. Tunggu aja, pasti terbukti sebentar lagi. Artinya, para netizen menyampaikan bahwasanya hanya hukuman Tuhan yang tidak bisa dilawan. Jadi tunggu aja, nanti pastinya akan terbukti sebentar lagi. Nah, selanjutnya jangan berharap akan terungkap kasus ini karena penegak hukum masih dapat disuap dengan uang. Artinya, jangan terlalu berharap akan terungkap kasus ini. Karena mengapa? Ya, penegak hukum masih dapat disuap dengan uang. Nah, ya memang maling kelas berdesi halus berlagu-lugu, ternyata bejaknya luar biasa. Jadi, polemik yang mudah hal ini jadi ruwet disebabkan penegak hukum tak mampu menghadirkan ijazah asli di meja hakim. Ini terjadi karena hukum terkontaminasi politik. Ya, ingat suatu saat Allah SWT akan menunjukkan kebenaran penegak hukum, tinggal tunggu waktu suatu saat akan terbongkar. Wah, dosanya Mulyono terlalu banyak kesalahannya, maka segera ditangkap untuk menjaga nama baik bangsa Indonesia. Nah, pencuri dan penipu memang satu paket. Orang suka penipu pasti suka dalam mencuri. Jadi kegaduhan tentang ijazah ini akibat dari penegak hukum saat ini sudah dikabari oleh keluarga Joko Widodo, juga uang suap yang bernilai miliaran RPL Jokowi. Kasus ini sebenarnya pemicu tak Jokowi sendiri saat menjelang pemilu 2024. Pemicu inkeluar dari mulut Jokowi sendiri. Ijazah itu tidak penting, yang penting adalah skill. Jadi, dari kalimat ini otak yang cerdas bertanya-tanya, kenapa Jokowi kau bilang seperti itu? Inilah yang memicu orang cerdas mencari data yang benar tentang biodata dari Jokowi. Siapa sebenarnya sosok yang bernama Jokowi, mantan presiden? Inilah banyak kebijakan konsekuensi daksam 10 yang gak pro rakyat dan membuka sifat asli Jokowi yang harus kekuasaan dengan melanggar undang-undang pemilu, undang-undang negara, meloloskan Gibran. Dalam meloloskan Gibran, memberikan bantuan Anies si paman Jokowi. Akibatnya, ya deporti akhirnya terjadi kekisruhan di NKRI yang semakin melebar dengan mengebiri institusi Polri dan hukum untuk menutupi kejahatan Jokowi yang bertumpuk-tumpuk sekarang. Nikmati ajalah Jokowi, rakyat yang cerdas sudah muak dengan perilakumu ini. Nah, termul pasti ketar-ketir. Nah, dinasti Jokowi bentar lagi juga dapat hukuman yang setimpal Allah. Itu tidak tidur. Jokowi bisa mempermainkan hukum di negeri ini, hukum dunia, tapi hukum akhirat gak bisa melindungi, termasuk terjoknya, termulnya. Nah, kenapa sih masalah ijazah Jokowi kok gak bisa selesai? Ada apakah rakyat awam pusing kayak gak ada penegak hukum di negara kita ini? Jadi waspada dalam kondisi terjepit Jokowi akan kabur dan keluar. Ya, heran kalau betul-betul itu benar, kenapa tidak langsung ditangkap termasuk termul biar cepat terselesaikan. Ya, hukum di negara yang amburadul cuma jadi tontonan rakyat yang berimbas pecah belah. Negeri ini butuh penegak hukum yang baik dan punya kemampuan untuk menegakkan keadilan. Mau kemana Jokowi? Ke Antartika pun dikejar rakyat. Katanya takkan pernah ada kejahatan yang sempurna. Nah, selanjutnya di sini semoga para pahlawanku semua kebenaran selalu bersama bagi orang yang baik dan semua diberi banyak kebohongan dan bisa terbongkar nanti pada akhirnya. Nah, selanjutnya masalah ijazah ini teman-teman gampang dan tidak rumit kalau misalnya Jokowi mau terus terang lalu menunjukkan ijazahnya kalau memang ada. Jadi mantan presiden ke-7 selalu jadi cercaan yang ijazah koruptor gak pernah tuntas, belum anaknya sama ijazah dan diragukan. Terus NKRI milik siapa, golongan apa, rakyat, dan kalau jadi semuanya diadili, anaknya wapres pun akan dimakzulkan.
Sampai kapanpun kebohongan pasti ketahuan, dan sampai kapanpun pembohong akan diadili dunia dan di akhirat. Ya, seterusnya teman-teman di sini Fufu Fafa harus dimakzulkan dan diadili, penjarakan bersama bapaknya juga karena sudah 10 tahun telah menipu kita rakyat Indonesia. Bapak dan anak sama-sama menipu ijazahnya. Ya, selanjutnya teman-teman di sini dikatakan dan disampaikan orang kayak begini mah yang harus menghukum tiada lain, tiada bukan hanya Allah SWT, yaitu azabnya. Nah, selanjutnya di sini teman-teman disampaikan kebenaran endingnya yang akan menang becik ketik-tik, olok ketoro, yang baik akan kelihatan dan yang buruk pun akan terkuak. Jadi ya ampun kalau betul selama ini kami dibohongi, semoga Tuhan yang membalasnya mengganggu dosa ratusan juta orang. Apa sih yang gak bisa dilakukan Mulyono? Jangan kan memenjara ijazah negara juga jarah kok. Jadi mantap Pak Hasim Joyo Kusumo bongkar kebohongan Jokowi. Jangan ragu-ragu, rakyat Indonesia akan mendukung. Nah, selanjutnya lo negeri kali JKW kok ijazahnya hasil mencuri. Semoga yang main-main dengan hukum dan keadilan disegerakan waktunya kembali ke asalnya. Ya, selanjutnya sesulit apapun kasus di negeri ini bisa dilacak dan bisa berhasil diungkap, tapi kenapa kasus yang berhubungan dengan ke Jokowi gak bisa terungkap? Ada apa coba dengan negara ini? Ya, selanjutnya teman-teman, masyarakat berasumsi ijazah Jokowi Wahyudi dipinjamkan kepada Joko Widodo untuk ditiru kalau ada sesuatu yang dibutuhkan. Nah, lambat laun maling itu pasti terungkap, Allah tidak akan tidur ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman di sini dikatakan dan disampaikan bahwasanya ya para netizen menyampaikan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan kebenaran, kejujuran, serta menghancurkan dan melenyapkan para tukang bohong, tukang tipu, pelaku kelicikan, dan para koruptor-koruptor. Jadi pelanggaran hukum apakah bila ada orang mencuri, memalsukan, dan merekayasa kejahatan. Jadi selanjutnya teman-teman, saya tidak mendukung Refli Harun, saya tidak menyerah. Bambang Triwis keluar dari penjara, Bang Redhan. Rakyat teramat sadar bahwa dinasti Jokowi telah mengkudeta negara Republik Indonesia. Bagaimana Jokowi sukses dalam mewariskan kekuasaan kepada anaknya si Gibran yang tak layak sebagai wapres. Jika bukan raja, rakyat harus segera mengakhiri dinasti dari Jokowi. Ingat Pak De Mukidi, di mata Tuhan yang Maha Esa gak bisa ngelak-ngelak kelakuan-kelakuan perbuatan jahat Bapak. Pada suatu saat terbongkar juga kejahatan Bapak, tinggal tunggu saja. Ya, siapapun yang telah aman dari tuntutan manusia tidak akan bebas dari tuntutan Allah. Tinggal nunggu waktu aja, tinggal pilih tobat atau tunggu pengadilan Allah. Dengan mengulur waktu dan ditutupi, pasti banyak yang meragukan kebenaran yang munculnya belakangan. Ya, oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. Terima kasih telah menonton.